Balik lagi bersama saya Muhammad Farhanani di channel Rumah Network. Pada video kali ini saya akan membahas apakah itu firewall dan bagaimana cara kerja firewall pada MikroTik. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Yang pertama, kita masuk terlebih dahulu ke Winbox-nya. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman udah tahu apakah itu firewall? Secara umum, firewall digunakan untuk keamanan atau security. So, biasanya cara kerja firewall yaitu menandai traffic yang masuk, keluar, ataupun traffic yang lewat melalui router. Nah, pada Winbox ini, menu firewall berada di IP dan disinilah firewall. Nah, sebelumnya firewall itu pada MikroTik berguna sebagai manajemen dan penanda traffic. Firewall sendiri dibagi menjadi dua, yaitu Mature dan Action. Mature digunakan untuk menspesifikasikan data, sedangkan Action perlakuan jika pakai sesuai dengan Mature. Contohnya kita berada di filter rules. Nah, manakah Mature? Mature itu yang di tiga ini. Ada General, Advanced, dan Extra. Sedangkan Action yaitu ini. Action itu adalah Action itu perlakuan jika paket dengan sesuai dengan Mature. Nah, pada firewall ini terdapat berbagai pilihan menu. Yang pertama yaitu ada filter rules, NAT, Mangle, Raw, service port, connection, address list, dan layer 7 protokol. Nah, di sini pertama kita ada filter rules. Jadi kita lihat. Filter rule itu berguna untuk memblok atau memindai traffic. Nah, di sini biasanya change yang digunakan yaitu input, output, dan forward. Apakah beda dari tiga ini? Yang pertama ada input. Input yaitu traffic yang masuk dari router. Jadi traffic yang dari internet ke router itu adalah input. Sedangkan output adalah traffic yang berasal dari router. Jadi router keluar ataupun router ke si kliennya. Sedangkan forward yaitu traffic yang melewati router. Jadi bisa saja dari internet ke router lalu ke klien. Yaitu forward. Traffic yang melewati router. Sedangkan di Action di filter rule yang biasa digunakan yaitu ASHAPE. Sini ada ASHAPE, ada drop, eject, dan target. ASHAPE itu biasa action yang digunakan untuk mengizinkan traffic lewat. Sedangkan untuk ngeblok biasanya ada drop, eject, dan target. Jika ngedrop yaitu bedanya drop dan eject adalah jika drop, di sini ada drop, yaitu kita membatasi traffic atau memblokir traffic tanpa adanya berita. Sedangkan eject biasa kita menolak traffic dengan adanya berita seperti error atau sudah diblok. Nah, ini adalah di firewall rule. Selanjutnya kita ke NAT. Nah, di NAT ini biasanya mengubah atau mentranslasikan IP fungsinya. Jadi contohnya kalau kita mengambil internet dari SP, biasanya kita mendapatkan IP dari internet itu IP publik, sedangkan yang ada di router
yaitu IP private. Nah, kita bisa mentranslasikan di firewall NAT ini. Biasanya untuk action yang dipilih yaitu destination NAT atau source NAT, tapi biasanya dipakainya source NAT. Perbedaan destination NAT dan source NAT adalah untuk destination NAT berfungsi untuk mengubah alamat yang ditujukan, sedangkan source NAT mengubah source address-nya itu. Jadi kalau untuk destination NAT kita mengubah untuk alamat IP yang kita tuju, sedangkan kalau source NAT untuk mengubah alamat IP yang source-nya itu. Nah, sedangkan pada action yang biasa dipakai pada source itu biasanya mask word. Fungsi mask word itu adalah sistem yang mentranslasikan IP. Nah, kalau biasanya kita pakai DesNAT, biasanya action yang kita pakai itu bukan mask word tapi redirect. Nah, fungsi redirect itu untuk membelokkan traffic ke lokal proses router. Nah, jadi itu fungsi dari filter firewall NAT. Selanjutnya kita masuk ke Mangle. Di Mangle ini biasanya dikombinasikan dengan fitur lainnya seperti fitur queue dan fitur load balance. Ini bukan fitur penunjang yang biasanya diaplikasikan atau dikolaborasikan dengan fitur lainnya. Fungsi dari Mangle itu yaitu menandai paket dan selanjutnya bisa dikombinasikan dengan fitur lainnya. Itulah fungsi Mangle rule. Selanjutnya kita ke RAW. Nah, di RAW ini fungsinya hampir sama dengan firewall filter. Hanya saja RAW ngedrop lebih awal dengan mencegah atau menandainya. Jadi kalau filter rule tadi berguna untuk menandai dan mencegah sama, tapi kalau untuk RAW ini dia mencegahnya lebih dari awal. Sedangkan kalau filter rule dia lebih mengenal terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke service port. Nah, di service ini kita bisa mengganti atau menonaktifkan portnya. Sini ada SIP, DHCP, FTP. Nah, di sini kita bisa menonaktifkan ataupun kita bisa menggantikan, biasanya untuk keamanan. Selanjutnya di connection. Di connection fungsinya itu mencatat traffic yang masuk, keluar, dan lewat dari router. Nah, biasanya kalau ada traffic yang masuk, keluar ataupun lewat, dia akan tercatat di sini. Selanjutnya kita ke address list. Di address list fungsinya untuk pengelompokan IP yang mau diblok atau kita tandai. Nah, di sini kita bisa menandai IP yang bisa kita tandai atau mungkin yang ingin kita batasi di jaringan kita. Selanjutnya ada layer 7 protokol. Nah, di layer 7 protokol yaitu untuk mencocokkan matcher atau paket koneksi pertama yang mencari pola data yang sesuai dengan yang tersedia. Biasanya di sini dia berguna untuk memblokir, atau biasa kalau di implementasikannya di sini biasanya untuk memblokir konten seperti situs dan lain-lainnya. Nah, mungkin segitu untuk pembahasan firewall pada kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komen. Dan jangan lupa saksikan video mikrotik pada video sebelumnya, yaitu ada konfigurasi mikrotik dan video uji kompetensi keahlian paket 1 mikrotik ada di sebelah kanan atas.
Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.